Dan ini bagi warga Jakarta, kalau ingin kotanya dibenahi, karena berhubung sudah bukan ibu kota lagi, ini kan perlu figur memang yang memikirkan Jakarta, dia tidak berpikir untuk 5 tahun ke depan. Apa mungkin begitu? Di antara pilihan-pilihan itu, gue akan milih orang yang memang akan concern untuk ngurus Jakarta. Oh iya. Bukan Setuju. orang yang menjadikan Jakarta menjadi sebagai transit politik. Saya punya harapan sampai kapan ibu Jakarta ini dijadikan bancakan gitu loh, atau jadikan tempat sampah. Oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam sejahtera, shalom. Jumpa lagi dengan saya di acara Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Pada saat ini kami akan membahas soal dinamika politik di Jakarta. Seperti kita ketahui, ada muncul beberapa nama yang coba didorong menjadi calon gubernur Jakarta. Bahkan yang terbaru ada Anies Baswedan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Ada juga Ridwan Kamil, ada juga nama-nama yang lain. Ini apakah Jakarta sedang mengalami krisis kepemimpinan? Ataukah bandar-bandar di Jakarta ini lagi bingung? Siapa ini yang bisa memastikan untuk keamanan dan kondusivitas Jakarta? Hadir bersama saya ada Diko Nugraha. Ya Gus. Ini sudah sering ngasih tausiah-tausiah di Ngopi. Ada Didi Jaya. Siap. Dan ada sohib saya yang ganteng ini, Bung Poltak Hendra Sibuyaya. Malam. Hendra ini dulu mantan sekjen Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, pendiri Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara, dan sekarang anggota Majelis Pemuda Indonesia KNPI Pusat, dengan ketua umumnya Muhammad Riano Panjaitan, ketua umum KNPI. Terima kasih Bung Hendra sudah hadir. Terima kasih. Jadi gimana Dek? Apa yang terjadi dengan Jakarta ini? Kenapa simulasi si A pasangkan dengan si B, si ini ya kan? Bahkan yang kita tidak bayangkan ya kan, kutubnya Anies mau bergabung dengan kutubnya Jokowi ya kan? Ya. Ini apa ini? Gimana deh? Iya, kalau ini kan menandakan bahwa Jakarta ini memang masih menjadi apa ya? Menjadi parameter lah ya untuk orang menuju RI1, Bos. Ini sebenarnya yang kita sayangkan. Karena nanti Jakartanya nggak akan keurus secara maksimal. Itu yang pertama ya. Kalau Jakarta terus begitu, pilkadanya hanya menghasilkan orang yang hanya Jakarta ini hanya sebagai tempat transit saja. Transit politik. Ini yang kita sayangkan. Memang logika-logika bandar-bandar politik, bandar-bandar ini memang juga belum, artinya begini, mereka harusnya belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ya. Pilkada sebelum-sebelumnya itu belum pernah terjadi di Jakarta itu yang namanya incumbent itu menang. Itu. Pilkada langsung ya. Oh, iya. Pilkada langsung. Kalau pemilihan di DPR ada lah Pak Yos gitu ya. Nah, betapapun dulu hebatnya Fauzi-Bowo sebagai incumbent ya. Kemudian ada Ahok gitu ya. Cara elektabilitas bahkan begitu putaran pertama Ahok masih menang, Bos. Saat itu. Anies itu kan posisi nomor 2 kan. Anies Sandi itu posisi nomor 2, tapi begitu pas head to head, nah dia kalahkan. Artinya ya belum ada sejarah ya. Dan selalu memang di Jakarta ini ada daya kejut gitu loh. Kalau sekarang yang beredar ya memang di dataran survei mungkin oke-oke aja gitu. Di Jakarta itu apa konsep
Anies Kaisang itu justru menjadi fenomena untuk Bisa. itu. Bisa jadi. Artinya kalau itu terjadi memang agak berat memang lawannya ya secara kalkulasi. Jadi ini simulasi memadukan kalau di skala nasional itu kan pendukung Prabowo, pendukung Pak Jokowi disatukan satu putaran. Iya. Ini mau coba disimulasikan juga pendukung Jokowi yang direpresentasikan oleh Kaisang disatukan dengan pendukungnya Anies begitu. Tapi yang justru agak menarik ya, sebetulnya bukan dengan Kaisang. Kalau Anies real betul didukung oleh PKS, ini kan kalau bisa terjadi koalisi PKS dan PDIP, jadi dua grassroots ini ya, yang pilkada-pilkada sebelumnya ini kan selalu head to head. Di tingkat elit bisa jadi menang, tapi apa benar kan di tingkat bawah? Iya, ini kan lagi dicoba mereka ya. Mereka kan lagi mencoba. Katanya PKS sudah bisa gitu kan, atau ini segala macam gitu. Tapi di tingkat grassroots kalau kita lihat kemarin di Pilpres itu mereka bisa bekerja sama gitu ya. Ini kan bukan tidak mungkin sih. Kalau bicara tentang Kaisang kan tentang nantinya ujungnya kan secara mesin partai kan PSI. Dan di Jakarta ya belum teruji juga untuk memenangkan itu ya, untuk memenangkan pilkada gitu ya. Nah, kalau yang memang sangat berat untuk nanti ke depan itu ya, terutama mungkin dari poros koalisi pemerintah, andaikan PDIP dan PKS ini menjadi satu koalisi. Entah rumor-rumornya juga Anies dengan Andika. Itu ada juga rumor-rumor itu. Gitu loh. Oh, Andika Perkasa. Andika Perkasa gitu loh. Tapi kan apa mungkin mantan Panglima menjadi orang nomor 2? Itu kan juga masih debatable ya. Tapi kalau gua sih berpikir kalau Jakarta memang kemungkinan besar masih ada figur baru. Entah mungkin RK ya atau ini mungkin yang lebih menarik cuman kan karena Sandi ini kan karena udah di P3 gitu. Nah, kalau memang mungkin Sandi agak menarik juga kalau nanti ada 3 pasang ya. Ada Sandi, ada RK, ada ini cuman memang kalau 3 pasang representasi Islam mestinya menang itu. Menang, iya. Tapi cuman enggak, Cak. Jadi begini. Memang di Jakarta ini kan menariknya enggak satu putaran. Nah iya kan. Nantinya akan head to head gitu. Tetap akan head to head. Ini karena kebanyakan pemain itu. Iya, karena kalau putaran nanti iya, 50% harus 50% plus 1 ujungnya. Kalau tidak satu putaran itu iya, pasti Bandar nanti. Bukan, yang penting Bandar, Bos. Di Jakarta ini kan yang penting Bandar. Tidak main di awal kalau nggak satu putaran. Gimana, Ed? Ya, kalau berbicara dengan Pilkada DKI tahun ini ya, kalau agak berbeda dan istimewa sekarang ini Jakarta dibandingkan dengan daerah lain, karena Pilkada DKI tahun ini dia udah berubah status, ya kan? Dia kan DKI ini sekarang dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 yang baru disahkan Mei kemarin itu, DKI kan sudah berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Bukan lagi DKI karena sudah perpindahan ibu kota ke IKN sana. Nah, sebenarnya apa sih yang kita mau lihat dengan Undang-Undang DKJ tersebut dengan keberadaan pilkada nantinya? Itu yang sebenarnya kita mau melihat apa yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta ketika dia berubah jadi DKJ dan ekspektasinya dengan masa depan Jakarta. Kalau dalam Undang-Undang DKJ itu diharapkan bahwa Jakarta itu sebagai barometer perekonomian nasional. Itu dia sama seperti kalau di Amerika kan dianggap New York ya sebagai barometer ekonomi negara Amerika. Nah, ini diharapkan Jakarta itu akan menjadi pusat ekonomi dan pusat jaringan relasi semua kepentingan-kepentingan negara-negara di Jakarta. Masih tetap ada kepentingan itu, bukan di IKN sana. Nah, saya memandang ini sangat strategis Pilkada Jakarta ini, karena
dalam ranah undang-undang DKJ. Kemudian dengan masalah-masalah yang ada di Jakarta saat ini, terutama masalah pembangunannya, dibanding misalnya angka-angka kemiskinan, kemudian angka-angka lapangan pekerjaan, kemudian angka harapan hidup, itu juga kan harus diperhitungkan dulu gitu ya. Kalau sudah berapa persen dengan PJ gubernur sekarang, kemudian gubernur yang dulu, yang sekarang akan juga dianggap akan mencalonkan kembali ya untuk menjadi Anies menjadi gubernur, dan sudah ada beberapa partai yang sudah mengerucut mendukung beliau. Kemudian juga dengan masa Ahok, dengan juga sebelum Ahok, yaitu presiden yang Jokowi waktu gubernur. Nah, ini masalah-masalah ini sejak jadi presiden yang sampai belum tuntas hingga saat ini dengan PJ ini kan banyak sekali yang belum selesai, udah berapa gubernur. Nah, ini saya melihat ke depannya seperti apa sih ya gubernur harapan masyarakat Jakarta bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Ya, masalah infrastruktur pembangunan, kemudian tadi angka pengangguran, ya, angka harapan hidup, kemudian juga masalah pengangguran. Jangankan itu, sekarang Jakarta masih masuk kota macet ya, kota macet di dunia gitu ya. Jadi itu yang mau kita lihat. Nah, kalau masalah-masalah itu tadi sudah kelihatan, kemudian disandingkan dengan undang-undang DKJ tadi, sebenarnya sosok seperti apa sih yang diharapkan masyarakat Jakarta untuk pilkada tahun ini dan memimpin 5 tahun ke depan? Itu dulu yang menurut saya harus kita lihat perspektifnya. Nah, sekarang sudah muncul nih ya nama-nama yang tadi satu, kemudian ada teman-teman tadi sudah sebut, ada Ridwan Kamil ya, kemudian ada yang lain-lain. Nah, dengan sosok-sosok yang sebenarnya sudah tidak asing lagi kita dengar, Anies Baswedan dengan prestasinya, kemudian Ridwan Kamil dengan prestasinya di Jawa Barat, bukan berarti ketika mereka memimpin berhasil semua, pasti ada juga yang tidak berhasil lah. Nah, menurut saya, apakah dua sosok ini masih dianggap mumpuni untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya sampaikan tadi? Ya, contoh, itu ada Jakarta Sewerage System. Sejak masa Jokowi nih, Jakarta Sewerage System itu ada 15 zona. Sampai sekarang itu nggak selesai. Ya. Apa itu yang sodetan itu? Bukan. Jadi Jakarta Sewerage System itu soal pengolahan limbah. Jadi sampai sekarang sudah 70 tahun lebih kita merdeka, ya kita belum ada satupun pengolahan limbah yang terpadu. Ke Bantar Gebang itu? Bukan, itu lain, sampah. Termasuk masalah sampah. Jadi masalah sampah juga kita belum selesai. Kemarin ada wacananya mau seperti Singapura, Semakau, yang diwacanakan oleh PJ Gubernur. Nah, ini juga menurut saya belum selesai ya. Tadi Jakarta Sewerage System, kemudian masalah sampah, kemudian masalah NCCID ya, Teluk Jakarta itu juga belum selesai. Bagaimana kita lihat sekarang turunnya permukaan tanah di Jakarta. Kemudian masalah pengangguran, ya itu juga masalah sosial juga masih kita lihatlah gitu. Nah, dengan harapan-harapan masyarakat Jakarta itu bisa diselesaikan, mungkin nggak dengan sosok-sosok yang kita sebutkan tadi gitu ya, yang semua sudah beredar gitu. Jangan kita bahwa kepentingan politik ini dari tiap partai politik, ya kepentingan yang menurut saya itu masih jangka pendek, tapi tidak melihat harapan-harapan dari masyarakat Jakarta. Itu yang menurut saya harus yang lebih penting. Apakah memang Anies kalau misalnya masih dianggap mumpuni bisa menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi, kemudian RK gitu ya. RK juga bukan nggak ada masalah ketika di Jawa Barat gitu ya. Itu yang harus kita lihatnya. Tapi memang sebenarnya apa namanya dari berbagai calon yang bermunculan lah ya. Itu kira-kira
yang paling mampu menjawab kebutuhan orang Jakarta itu yang mana? Apa masih harus balik ke Anies lagi kok? Ya gini Gus ya, saya sebenarnya tidak terlalu menarik soal gimmick-gimmick elit ini ya. Gimmick-gimmick yang dilahirkan oleh pasca kekecewaan Pilpres. Karena semua saya melihat ini masih ada dampak ekses Pilpres. Saya bacanya loh. Nah, ketika Anies diusung pun, ini kan seperti terkesan ada narasi dendam yang akan dituangkan di Pilkada 2024. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya dalam Pilkada ke depan ini kita sama sekali tidak pernah bicarakan soal kepemimpinan ya Gus. Ini soal apakah sosok ke depan itu mampu menjawab tantangan dan permasalahan Jakarta. Tadi bilang masalah limbah, masalah macet, masalah ekonomi dan lain-lain. Nah, hari ini yang gimmick-gimmick yang ada hanya permasalahan pertautan dendam saja. Misalkan Anies, anggaplah Anies hadir kembali setelah kalah Pilpres, diusung kembali dipaksakan setelah dicampakkan oleh Nasdem, hari ini seolah-olah mau diakuisisi oleh PKB, elemen duluan kan. Nah, tapi tidak toh mempertanggungjawabkan soal programnya yang kemarin kan tidak ada di situ soal ada mempertahankan prestasi atau mempertahankan program, Gus. Saya melihat tidak ada misi. Saya melihat hari ini ya, apalagi ada isu lagi Kaisang memaksa terus pusaran istana untuk masuk ke dalam. Ini bagi nggak sehatnya bagi demokrasi ke depan. Nah, jadi saya sebagai warga Jakarta di sini, Gus, saya punya harapan sampai kapan ibu Jakarta ini dijadikan bancakan gitu loh, atau jadikan tempat sampah Oleh siapa? politik oleh elit ini lah. Oh. Nah, Siapa itu elit ini? ya banyak lah, terutama para pimpinan partai itu. Karena kita belum menentukan. Adapun yang independen ya hanya sebagai aksesoris demokrasi saja. Jadi lu nggak yakin dengan yang calon independen itu? Apanya? Yang Itu yang Pak Rekun itu. Oh, ya belum. calon independen? Sangat belum yakin. Berarti KTP ente belum di store dong? Apanya? Belum. Nah, gini Gus, yang menarik gini Gus. Permasalahannya sih bukan soal siapa dan didukung oleh partai apa. Apakah sosok ke depan Jakarta ini betul-betul dia ingin mendedikasikan dirinya untuk pembangunan Jakarta dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, gitu Gus? Atau memang dia bagian dari agenda-agenda yang lain? Di sini benar pertanyaan Gus. Siapa sosok yang datang ini? Nah, kalau melihat tadi ada di sini korelasi dengan bandar yang akan mempersiapkan diri bermain di pusaran, atau kan di sini ada elit yang punya berkepentingan besar untuk mengkondisikan Jakarta gitu ya. Ada Kim segala macam. Makanya banyak tadi apa namanya? Simulasi. Ente maksud bandar ini bandar Jakarta tempat makan ikan itu? Itu tempat nongkrongnya. Oh itu. Iya. Jadi maksudnya Ngambilnya dari situ ngambilnya. ada bandar pilkada. Oh ada, bisa jadi online, jadi banyak itu lah. Banyak ya? Iya, di dunia gemerlap. Jakarta paling besar putar ekonomi kan di situnya Gus, jasanya. Ente ini kan pernah menjadi pendukungnya Anies waktu pilkada. Oh iya, terdepan. Terdepan. Pertanyaan saya, kalau Anies maju lagi, apakah masih ada tagihan utang, ataukah justru sebenarnya ini mau narik dana-dana yang kemarin tidak berpartisipasi ke dia? Insya Allah untuk tahun ini saya hakul yakin tidak mendukung Anies Baswedan. Enggak, ini pertanyaan saya. Kalau Anies jadi maju lagi di Jakarta, itu kira-kira bayangan saya ini, kan tempo hari Anies sempat ditagih soal hutang itu, iya kan? Nah, apakah karena belum ada yang lunas sehingga kalau kayak model-model aktif itu kan biasa nenteng proposal ke sana kemari toh, kayak gitu. Apakah dalam rangka itu atau justru sebenarnya ada dana-dana dia selama menjabat itu kemarin belum cair makanya dia pakai lagi? Ya mungkin gini Gus, kalau itu ya mungkin kita bagian masyarakat tentu berpartisipasi terhadap hajat negara, apalagi menyangkut ini konsensus warga Jakarta. Nah, kalaupun Anies hari ini mau terjun lagi di DKI, ya saya khususin aja, kemungkinan dia mau memperbaiki dirinya atau ingin membayarnya kebijakan dia yang kemarin, gitu kan? Karena kan masih banyak hutang janji dia ketika jadi gubernur, soal reklamasi, ya Gus, ya kan? Soal penanganan banjir, penanganan sampah, mungkin ada yang kurang, mungkin niat baik Pak Anies untuk memperbaiki kembali. Cuman apakah bisa diterima Pak? Enggak. Tapi itu saja Gus.
oleh warga Jakarta. Permasalahan konsesi dengan reklamasi dengan apa lagi saya nggak ada urusan itu. Jadi gimana, Dad? Iya, untuk warga Jakarta ya, kalau bagi gua nih, di antara pilihan-pilihan itu, gua akan milih orang yang memang akan concern untuk ngurus Jakarta. Oh iya. Bukan Setuju. orang yang menjadikan Jakarta menjadi Betul. sebagai Bancakan. transit politik. Itu kita tinggal lihat aja figurnya. Dan ini bagi warga Jakarta, kalau ingin kotanya dibenahi, karena berhubung sudah bukan ibu kota lagi, ini kan perlu figur memang yang memikirkan Jakarta, dia tidak berpikir untuk 5 tahun ke depan. Apa mungkin begitu? Kan gitu. Mungkin. Kan kita bisa lihat, ini udah faktor kan. Kalau jelas Anies, ini jelas akan transit politik. Karena dia pasti 2029 itu kemungkinan partai yang akan Ya kan mengusungnya. 2009 kan memang udah nggak boleh maju lagi. Iya, pasti dia akan masuk ke Walaupun dia pusaran jadi itu. lagi kan. Nah tentu, karena efeknya begini Gus. Kalau dia berpikirnya ini sebagai transit, cara mengelolanya adalah pencitraan yang dikedepankan. Bukan kinerja ya. Bukan kinerja. Iya. Gitu loh. Nah ujung-ujungnya percuma. Kita perlu figur baru sebetulnya yang memang akan mengurus Jakarta. Bukan menjadi transit politik gitu loh. Kayak Bang Yos lah ya. Pada bayang kalau iya Bang Yos gitu. Atau Ali Sadikin lah ya. yang Atau Ali fenomenal Sadikin. Kita perlu figur-figur itu gitu loh. Ya itu tadi. Jadi makanya kita lihat sejak saya nggak cerita di gubernur setelah sebelum Pak Jokowi ya. Setelah Pak Jokowi ini apa yang sebenarnya, apalagi beliau sudah jadi presiden, powernya masih kuat toh untuk bisa membenahi Jakarta. Hutangnya masih ada ketika dia jadi gubernur. Apalagi sudah jadi presiden, eksekusinya makin cepat. Tapi ternyata ada beberapa yang sudah lewat Pak Jokowi juga, sudah sampai kepada PJ nggak selesai juga. Nah, ini hutang ini harus bayar. Misalnya yang saya sebut tadi, sekarang ini emang soal air. Masyarakat kita ini kan, yang masyarakat Jakarta, belum tentu semua bisa mendapatkan air bersih, Pak. Iya kan? Nah, ini yang masih konstan. Rumah, Pak, pemukiman. Ya, kasus Kan kemarin kan. DP 0%. Aduh, ya itu kan DP-nya aja. Cuma mungkin, ya kan dibilang tadi, itu kan harus disinkron pun juga dengan perbankan. Mau nggak DP 0%? Kan nggak bisa, boleh aja kita berjanji-janji DP 0%, segala macam. Tapi dari sisi keuangan, perbankan mendukung nggak gitu. Dari sisi aturan mendukung, boleh, nggak ada masalah. Saya, kalau Anies atau siapapun, ya bagi saya nggak ada masalah soal transit politik. Tapi dia benahin jelas dulu kalau dia bisa sampai berhasil semua, kemudian tentu sebagai masyarakat Indonesia lain akan melihat figur ini, oh berhasil kok dia benahi Jakarta, apalagi Indonesia gitu. Saya kira nggak ada masalah. Banyak kok negara-negara lain bahkan jadi dari wali kota, jadi gubernur, bisa jadi presiden, itu banyak, ya. Nah kalau dia berhasil membenahi ini, saya kira nggak mungkin pasti suatu saat 2029 dia akan terpilih. Satu lagi, jadi dalam undang-undang DKJ itu bagaimana posisi barrier kota itu yang sekitar itu. Maka nanti ada Dewan Aglomerasi. Ini juga bisa nggak sebagai gubernur nantinya bisa nggak mengkomunikasikan, menggandeng daerah-daerah sekitar itu, Bogor, Bekasi, itu di undang-undang DKJ strategis tuh posisi itu. Ya. Nah. Itu strategis untuk daerah-daerah Bukannya sudah penyangga. ada wacana mau digabung ke Jakarta? Nah, itu yang belum. Makanya disebut dalam undang-undang DKJ itu Dewan Aglomerasi. Itu juga masih belum jelas seperti apa nanti. Tapi itu sangat strategis. Nah, selama ini kan Jakarta masih membayar uang bau ya untuk sampah khusus. Iya. Uang bau ke Bekasi itu berapa ratus miliar tiap bulan gitu. Nah, hal-hal begini yang harus kita lihat, mampu nggak Gubernur Jakarta itu nantinya bisa mengkoordinasikan pola pembangunan di daerah-daerah penyangganya. Ya, apalagi kan masyarakat bukannya inilah. Sekarang ini sudah banyak orang kerjanya di Jakarta tapi tidurnya di Bekasi. Oh iya, itu udah dari dulu. Iya. Itu kan artinya mobilitas itu kan di daerah-daerah penyangga itu sangat penting sekali. Nah, itu yang menurut kita harus diperhatikan juga dengan gubernur nantinya soal mobilitas penduduk di daerah penyangga itu.
Nah, bagaimana itu kita gubernur ini melihat itu? Kemudian soal figur-figur tadi, kan orang udah mengerucut sekarang ini, anggapan publik mengerucut sekarang hanya 2 nama, ya, Anies dengan RK. Itu pun sekarang ini saya lihat ada beberapa survei mengatakan Anies masih nomor 1 gitu ya. Kemudian ada RK. Kita belum lihat apakah PJ Heru ini juga masih punya peluang untuk jadi nyalon lagi gitu ya. Itu kita belum tahu. Dia kan masih dianggap orangnya presiden kan gitu, PJ. Masa sih dengan keadaan sekarang mungkin bisa masih peluang. Jadi tergantung siapa wakilnya, kan itu sekarang. Ya kan? Kan udah kelihatan nih. Kalau Anies head to head dengan RK, Anies di atas survei, kemudian RK masih berimbang, ya yang mendongkrak itu kan pasti wakilnya. Nah, itulah kesepakatan dari partai-partai tersebut. Nah, kalau kita lihat soal wakil ini menentukan, pasti sekarang kan udah ribut. Oh, datang PKS, kami pemenang kok di Jakarta gitu. Kemudian datang PDIP, datang lagi partai lain. Nah, kita lihat misalnya kalau memang kemarin pertemuan Kim, ya kan, koalisi Kim itu tinggal menentukan siapa wakilnya. Tapi benar nggak bisa mendongkrak RK wakilnya ini? Itu saja yang menurut saya sudah mengerucut lah nama-nama itu. Tinggal soal wakilnya. Nah, sekarang kalau bicara kalau di koalisi Indonesia Maju, saya kira udah clear ya koalisinya. Nah, sekarang ini kan pertanyaan, bisa nggak gabung di Jakarta ini PDIP dengan PKS kalau penentuan wakil ya, kan gitu. Ini kan selalu ideologinya kan agak beda. Ceruknya beda. Iya, tapi menurut saya bisa saja terjadi, ya. Untuk tiket mungkin, tapi untuk grassroots belum tentu. Belum tentu. Nah, kenapa? Misalnya saya bilang gitu, waktu Pilpres kemarin kan selama ini orang melihat bahwa PKB dengan PKS agak belum tentu masuk secara ideologinya kan, tapi ternyata ketika masuk di Pilpres bisa. Justru suara PKB terdongkrak, saya lihat ya. Suara PKS juga terdongkrak itu kan gitu. Nah, tapi korbannya PDIP. P3. P3 ya. Iya, PDIP juga lah, ya kan. Kan suara Islam kemudian ketarik ke situ semua kan. Nah, sekarang PDIP salah pilih P3 salah pilih. Nah, itu yang menurut saya agak clear. Sekarang kalau memang PDIP, kemudian PKS, kemudian PKB sudah mengendorse duluan ya. Sekarang tergantung wakilnya dari si Anies maupun RK. Gitu aja. Yang kalau ini saya kira udah makin mengerucut lah. Nah, kalau soal Kaisang, saya kira sah-sah aja ya. Tapi kan orang kan sekarang pengen menang, Pak. Ya kan, pengen menang. Nah, kita nggak tahu cara mendapatkan menang ini dengan cara-cara seperti Pilpres kemarin atau bagaimana gitu. Tapi menurut saya kita nggak terlalu capek lagi untuk banyak memikirkan calon lain. Saya kira hanya itu aja kok, Anies, RK. Tinggal menunggu ini tadi, menunggu wakil. Kecuali satu yang berubah tadi, kalau Presiden mengizinkan si PJ di-endorse oleh koalisi Indonesia Maju itu. Pemirsa, siapapun boleh menjadi kepala daerah di DKJ sesudah tidak menjadi DKI. Tapi catatannya, jangan jadikan Jakarta sebagai tempat transit yang hanya sibuk mengurus pencitraan tapi lupa dengan pembangunan dan rakyat Jakarta. Sekian, sampai ketemu dengan saya di acara ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan teguh beriman.